saya nge-screenshot uh, namanya Hasil itunya, scan-nya dia itu. yang katanya itu asli scan, itu saya buktiin. Ini tuh enggak, ini bukan scan, ini tapi editing dari punyanya Dian Sandi. Kita ngecek namanya gelombang pixel dari gambar, menghitung gelombangnya. Nah, gelombang itu bisa mendeteksi dari mana datangnya arah cahaya. Dan harus saya akui, yang Pak Rismond dulu itu benar. Oke, jadi Rismond yang dulu meneliti itu Rismond yang benar? Iya, karena memang ya terlepas dari memang adanya fakta-fakta baru ya Pak, yang ada yang tiba-tiba ada Emboscia kawan-kawannya itu benar, kecuali yang watermark ini. Jadi dulu Pak Rismond pernah ngomong watermarknya nggak ada kayak gitu. Saya bersama seorang anak muda yang lagi viral se-Indonesia. Tapi kayaknya kelihatannya usia kita nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Nggak jauh ya? Katanya bawahnya 15, saya 17. Enggak. Lo 20 tahun, 27. Ya. Oh, gue baru 18 tahun. 9 tahun ya. Namanya Topi Merah. Ya, benar. Sebenarnya banyak hal sih. Pengen gue bicaranya lo sama gue aja ya. Oke, siap. Karena kelihatannya usia kita nggak beda ya. Dan kalau dilihat dari postur tubuhnya juga hampir sama ya. Kita hampir sama. Sama-sama kurang gizi. Kurang gizi. Soalnya gue dulu anak kampung. Oh, sama Pak. Tinggal di kampung dari kecil. Iya, baru. Gue di Ambon. SD-nya di kampung. Kalau pulang sekolah nyari durian. Nah, kalau masuk hutan. Kalau enggak pergi nyari ikan di laut. Kalau lu gimana? Kalau saya itu di pedalaman Jawa Tengah gitu Pak. Saya nggak nyebutin tempat ya Pak, bahaya Pak. Jadi pedalaman Jawa Tengah. Agak dalam, tapi sekarang sih udah agak kebuka ya, nggak kayak pas dulu saya kecil. Nah, sekarang di situ ya sama, saya kayak nyari itu bajing, namanya bajing, itu tupai kalau bahasa Jawanya. Ya, itu tupai. Kalau nyari tupai? Ya, dulu nyari tupai, renang. Kalau gua nyari duren. Naik pohon kelapa. Iya, saya juga. Kalau saya pohon jambu. Pohon jambu. Jambu tetangga. Gua juga suka nyuri jambu tetangga gua, Bro. Jadi memang lo sama gua memang dari kecil emang kurang gizi gitu loh. Ya kan, wajar lah. Kita anak kampung gitu. Iya, benar sekali. Lo dulu lahir di mana? Di satu tempat itu. Di satu tempat. Iya, nggak sebutin Pak. Oh, nggak usah disebut tempatnya ya. Tapi saya kuliahnya kan dulu di Undip di Semarang. Nah, kuliah di Undip plus kerjanya juga di situ dulu. Nah, akhirnya abis dari berarti lo Semarang, masuk universitas negeri? Universitas negeri. Negeri di tahun Ponorogo, berapa itu? Tahun 2017. 2017. Oke, para sahabat AGS, sebenarnya kita kayak udah mau mulai ya. Sebenarnya gue ingin memperkenalkan dulu seorang rekan, seorang sahabat yang luar biasa. Masih muda usianya, tapi sudah membuat Indonesia geger. Ya kan? Bukan karena kekonyolannya, tapi karena kecerdasannya. Karena banyak sekali anak-anak muda belakangan yang viral karena kekonyolan gitu. Iya. Ya, banyak viral karena hal-hal yang tidak substantif. Ada kata-kata di internet Pak. Yang apa bagus. itu? Apa itu? Don't make stupid people famous gitu. Wih, artinya apa itu? Jangan ngebikin orang bodoh itu terkenal. Gitu. Ternyata kata-kata itu tidak berlaku untuk anak muda ini. Dan anak muda ini namanya Topi Merah, ya. Kita hari ini sahabat AGS akan bincang-bincang bukan hanya soal ijazah ya, yang sekarang sedang kami tangani, ya. Tapi juga kita akan bicara soal banyak hal. Siapa sebenarnya Topi Merah? Dan kenapa namanya Topi Merah? Ini tentu menarik untuk para sahabat AGS mengetahui latar belakang dari seorang Topi Merah. Oke? Kita mulai aja ya. Ini sebelah kiri namanya Topi Merah. Boleh dijelaskan nggak sih? Gimana cara atau bagaimana inspirasi lo untuk menamain nama lo Topi Merah? Yang pertama, Topi Merah itu sebenarnya itu inspirasinya dari satu sistem operasi di dalam Linux Pak. Jadi karena memang channel saya dulu tuh channel cyber security gitu. Cuman dulu kan masih newbie lah gitu. Masih newbie baru belajar cyber security, terus bikin channel YouTube kayak gitu. Nah, carilah nama yang bagus. Nah, ada nama Red Hat
kayak gitu, Red Hat server kayak gitu. Nah Red Hat itu salah satu distro di Linux juga. Nah akhirnya Red Hat kok kayaknya nggak nasionalis gitu. Gue pikir topi merah itu memang topi yang benar-benar warnanya merah gitu loh. Iya, banyak orang yang mau kayak gitu. Iya. Tapi memang inspirasi pertamanya memang dari Linux. Nah, Linux itu kayak Windows gitu, Pak, kalau di komputer. Kayak di komputer. Jadi kayak sistem operasi gitu. Oke. Warnanya merah. Warnanya ini ya, logonya merah. Oke. Topi apa namanya itu yang kayak punyanya Pak Refli itu. Oh, topi kayak topi koboi. Ya kayak topi koboi gitu. Itu topi apa? Topi orang Amerika tahun masa lalu itu. Terus Texas kayak gitu lah ya. Oke. Nah, akhirnya saya ngebikin lah itu channel dengan nama Topi Merah karena jiwa nasionalis saya biar nggak tergerus kayak gitu. Dulunya kayak gitu mikirnya. Topi merah. Oke, lanjut. Nah, itu saya buat pas zaman corona, Pak. Oh, zaman lagi COVID-19 itu. Karena di situ lagi lockdown. Terus saya bingung mau ngapain. Ini saya bikin video. Oke. Gitu. Tapi zaman lo buat Topi Merah dengan lo tadi ngambil dari inspirasi ilmu komputer tadi. Saat itu lo udah selesai kuliah apa masih kuliah? Dulu masih kuliah. KKN dulu. Masih KKN. Iya, dulu. Kalau ini KKN beneran ya? Kalau yang sebelah KKN-nya diragukan gitu. Saya dulu KKN zaman pas COVID itu, KKN ngurusin orang-orang yang lagi vaksin gitu ya. Nah pas pulangnya tuh bingung mau ngapain, akhirnya bikin video kayak gitu. Terus? Nah pas kesini karena ini kuliahnya nggak lulus ya Pak, saya DO. Lo kok jangan manggil gua Pak? Kalau lo manggil gua Pak, berarti abang gitu. Bro aja bro. Abang lah boleh lah. Ya, abang bro. Jangan manggil gua Pak. Berarti kalau lo manggil gua Pak, umur kita jauh banget. Oke. Pas apa tadi saya lupa Pak. Pas lu KKN. Oke, pas tadi KKN karena memang bosan mau ngapain, ngebikin channel itu sambil belajar cyber security. Oke, wis. Nah, ya memang dulu videonya banyak yang agak kurang tepat gitu kan. Tapi kan namanya ya udah pengen konten aja kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kan sudah agak tahu menahu terkait terutama programming ya, Pak. Nah, akhirnya saya pas ngelihat konten-konten lama kok kayak gini ya, kontennya jelek banget kayak gitu. Nah, lu kuliah sebentar. Iya. Lu kuliah Universitas Negeri ya? Universitas Negeri. Undip. Lu masuk tahun berapa? Tahun 17. 2017. Ya. Berarti sistem seleksinya SPMB. SBMPTN namanya. Oh, SBMPTN. Oke. SBMPTN. Ya. Kalau gua dulu namanya SPMB. SPMB. Sekitar tahun 2002. Ya. Gua ikut SPMB masuk UI tahun 2002. Oke. Ya, namanya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Tapi jauh sebelum gue itu, sebelum berlaku SPMB ada namanya UMPTN. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, berarti setelah SPMB baru SBMPTN. Ya. Seleksi masuk bersama seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri. Padahal sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Cuman kalau sekarang istilah-istilahnya jadi ubah. Sekarang diganti lagi. Apa lagi? SPM. Aku agak lupa sih, Pak. Oke. Lu masuk 2017. Jurusan Teknik Komputer. Wush. Ya, Computer Engineering di Undip. Termasuk ilmu berat itu, Bro. Gimana ya Pak, berat gak berat sebenarnya tergantung dan itu biasanya peminatnya banyak. Peminatnya sangat banyak. Kalau di UI kita namanya Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer, dan itu peminatnya banyak. Ya, sama seperti kita di Fakultas Hukum, peminatnya juga banyak. Ya. Tapi kalau lo bisa masuk Fakultas Ilmu Komputer atau Computer Science, berarti lo luar biasa. Sebenarnya hoki mungkin ya Pak. Nah, bukan hoki. Yes. Orang masuk perguruan tinggi negeri itu nggak ada yang hoki. Kecuali yang nggak pernah masuk perguruan tinggi negeri dan nggak pernah lulus masuk perguruan tinggi negeri, ngaku-ngaku punya ijazah dari perguruan tinggi negeri. Itu yang bahaya. Apalagi ijazah itu dipakai untuk mendapatkan jabatan yang wah gitu. Itu yang bahaya. Oke, lanjut. 2017 masuk. 2017 masuk dan pas pertama masuk sebenarnya saya kaget Pak. Ternyata pembelajaran di universitas negeri itu nggak jauh beda sama SMA. Nah itulah yang membuat jiwa apa ya? Jiwa lo berontak lah ya? Ya jiwa saya berontak.
Terus akhirnya memilih untuk belajar di luar. Oke. Nah, saya ngikutin FST dulu namanya. FST itu kayak Forum Studi Teknik. Oke. Terus ngikutin ISEC, ya ISEC namanya. Oke. Itu kayak International Agriculture. Buat inilah. Berarti zaman lu kuliah itu lu udah mulai juga mengembangkan ilmu di luar ya? Ya. Atau mengembangkan apa ya? Mengembangkan soft skill kayak soft gitu. skill lo Ya. di luar ya, bukan hanya terpaku pada dunia kampus ya? Karena di kampus itu saya bosan. Oh, di kampus bosan. Iya. Terus Akhirnya di tahun 2019 saya berhasil meraih juara medali gold medal di Thailand 2000 berapa? 2019. Oke, berarti 2 tahun setelah masuk kampus ya. 2 Berarti tahun setelah masuk semester keempat, semester empat kelima ya. Oke. kelima Udah dapat gold medal gold medal di Thailand. Ya, Kejuaraan apa itu? kejuaraan untuk penemu inventor. Oke, penemu inventor. Itu Software. pakai ilmiah. Software. Nah, saya membuat software. Oke, software apa? Softwarenya itu untuk mendeteksi gambar pornografi. Nah, Wah, ya, ternyata dia inventor untuk software pornografi. Iya. Tapi bukan soal pornografinya yang penting, Iya. tapi penemuannya yang penting. Nah, itu dipakai untuk dipasang di browser sehingga browser itu aman untuk anak-anak. Oh, berarti si topi merah ini berhasil menemukan software pornografi untuk menghalau Kalau masuknya pornografi Iya. dalam situs-situs ya, Iya. sehingga susah untuk diakses oleh Iya, benar. anak-anak. Wah, bisa dapat paten juga dong lo, bro. Kayak seorang ahli yang ngaku-ngaku punya paten, padahal patennya ditolak gitu loh. reject gitu patennya. Lanjut. Oke. Nah, habis dari situ dulu jiwa saya tuh kayak merasa keren banget, Pak. Sebenarnya saya sekarang udah sadar itu salah sih. Oke. Nah, jiwa saya keren, terus saya pakai sertifikat itu untuk melamar part time jadi programmer. Oke. Nah, jadi programmer salah satu di perusahaan di Semarang. Saya ngelamar di situ dan saya terima gitu, Pak. Berarti sejak mahasiswa memang udah kerja ya? Dari mahasiswa udah kerja. Udah kerja. Nah, karena keasikan kerja di kerjaan itu banyak sesuatu yang lebih menantang. Akhirnya kuliahnya kayak agak terbengkalai ya. Terbengkalai. Itu kalau kami di dunia aktivis, kalau lo kerja, kalau kami di dunia aktivis itu saking asiknya cintanya dan asiknya menjadi seorang aktivis, akhirnya lupa kuliah. Iya. Ya kan? Contoh, gue ini kuliah 5 tahun loh, S1. Serius. Karena asik ikut HMI. Iya. Tapi ujungnya gue lupa, ini baru sadar juga. Wih, ini ternyata gitu penting juga ya. Kalau saya tuh kebetulan udah ngerasain duit, Pak. Jadi ngapain kuliah kan buat cari kerja. Nah, ini udah dapat kerja. Tapi di sisi lain ada permasalahan sih. Di permasalahan pribadi, terus sama dosen juga ada masalah. Jadi banyak akumulasi yang akhirnya saya memutuskan untuk drop out gitu. Oke, lo mulai drop out itu lo drop out atau semester berapa? Semester akhir. Semester akhir. Berarti 2017 masuk semester 8. Semester 8. Sekitar 8 atau 9 kayaknya udah lewat deh. Oh, udah lewat batas waktu ya. Udah lewat batas waktu. Agak lupa juga. Kalau 2017 masuk berarti 19, 19, 20. Ya mungkin 21, 22 lah ya. Lo mulai drop out ya. Iya. Lo drop out itu karena keinginan lo untuk tidak punya gelar akademik atau memang buat lo gelar akademik nggak penting gitu loh. Seperti yang dibilang oleh Rocky Gerung, ya kan? Gelar itu hanyalah tanda bahwa orang pernah sekolah. Iya, bener, Pak. Atau ijazah itu tanda bahwa orang pernah sekolah. Bukan pernah mikir ya. Bukan pernah mikir ya, setuju. Nah, kalau lo adalah mungkin anak muda yang mikir gitu. Mungkin saya terinfluence juga sama Pak Rocky. Oh iya. Nah, ceritanya itu dulu kenapa saya berani untuk drop out karena dulu cita-cita saya tuh nggak jadi karyawan, Pak, tapi jadi pembisnis. Oke, ya. Anak muda yang hebat. Nah, pembisnis itu pas saya ngerintis di awal itu ternyata gagal. Lo kira-kira saat itu bisnis apa? Lu software juga? Ya, konsultan software. Oh, software ya. Berarti skill lo di bidang software ya? Di bidang software, ya. Oke. Ternyata berat juga. Habis itu baru sadar, kayaknya ini gue nyesel deh kayak gitu. Drop out kayak gitu. Baru nyadar gitu. Oke, sekarang lo udah drop out.
Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ijazah itu hanyalah tanda bahwa orang pernah sekolah, tapi bukan tanda atau bukan bukti orang pernah mikir, ya kan? Nah, tapi ijazah itu juga ternyata penting juga untuk misalnya kalau lo mau jadi calon presiden, nah itu dia. ya kan? Ijazahnya masih palsu. Kalau lo memalsukan ijazah bisa diprotes sama warga sama rakyat Indonesia gitu. Nah, jadi di Indonesia yang sangat administratif ini, Oh. gelar itu sangat penting, guys. Iya guys ya. Oke guys. Jadi inilah kritik seorang anak muda. Ternyata Indonesia itu negara administratif. Gila, gue baru dapat satu istilah keren hari ini. Indonesia negara administratif. Gila. Yang parah lagi administratifnya diperibet gitu. Jadi saya baru merasakan itu ketika saya pengen pindah dari Semarang. Kayak pindah ke Semarang. Ya, pengen pindah banget dari Semarang. Kalau lo asli mana? Dirahasiakan. Oh, tapi iya, maksudnya Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Oke. Di satu daerah lah ya. Di satu daerah. Oke. Gitu. Pokoknya di situ saya ngerasa banget itu pas saya mau pindah dari perusahaan yang dulu saya lamar ke pindah ya gitu kan. Nah, saya ngelamar di banyak tempat tuh. Sampai 3 bulan saya nganggur, Pak. 3 bulan ini saya bertahan hanya dengan uang tabungan dari bisnis. Oke. Karena bisnisnya itu udah rungkat-rungkat. Oke. Nah, tinggal 3 bulan. Nah, pas di akhir-akhir untungnya ada satu perusahaan yang best skill gitu. Skill based gitulah. Jadi pas saya dites itu lulus dan ya iyalah guys. Ya. Anak Undip, Universitas Diponegoro. iya. Masuk universitas negeri itu nggak gampang loh. Iya. Kecuali ada orang yang ngaku-ngaku pernah masuk universitas negeri gitu. Dan ijazahnya diragukan. Nah, itu nggak benar itu. Kalau itu kita lawan. Iya, harus dilawan. Harus dilawan ya. Kalau ini jujur, anak muda yang jujur, dia pernah masuk universitas negeri, kemudian drop out, tapi dia jujur gitu loh kan. Nah, Iya. jangan seperti yang mohon sedang maaf. viral itu gitu loh. Bahkan muka saya masih ada Pak di website Undip. Pas gitu saya ya? juara ya dipampang gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi Masih kalaupun di tracking tetap Masih ada. jejak akademiknya Iya, ada ya. Akademiknya ada. Oke, lanjut. Terus tadi sampai mana, Pak? Lo bisnis terus Oke. hidup dengan uang Akhirnya, tabungan atau itu. Pas saya mau pindah ke Jakarta ini itu agak susahnya setengah mati. Baru merasa bahwa gelar itu ternyata pentingnya di saat-saat kayak gini gitu. Tadi negara administratif ya. Iya, karena administratif. Karena kalau misalnya kita pengen bisnis otomatis butuh modal ya, Pak. Iya. Nah, modal itu kalau saya sendiri kan dari orang desa yang orang tuanya juga serba masih kurang kayak gitu lah ya. Yeah. Masih ya berkecukupan doang lah. Yeah. Untuk keluarganya sendiri. Jadi nggak ada dana lebih untuk modal. Akhirnya saya nggak mau harus jadi karyawan dulu. Yeah. Nah, itulah pentingnya untuk kalau misalkan kalian kepengen kerja, dan kerja kan enggak semua orang itu beda-beda Pak tujuannya ternyata. Enggak kita harus bisnis itu yang terbaik atau jadi profesi itu yang terbaik. Nah, gelar itu sebagai tiket kita untuk at least bisa hidup mandiri kayak gitu. Oke. Walaupun tiket untuk bisa hidup mandiri ya. Meskipun itu bukan jaminan juga. Bukan jaminan juga karena sekarang S1 juga sangat banyak dan lapangan kerja. Oke, kita mau fokus ke Topi Merah dalam perjalanan karirnya dan hidupnya yang penuh dengan lika-liku ya. Seorang anak kampung kayak gua gitu kan, dari desa ya kan. Tapi karena kecerdasannya masuk di universitas negeri. Meskipun pada akhirnya harus mengakhiri itu ya. Mengakhiri itu, tapi tetap memiliki jejak akademik. Tetap. Oke. Lo pernah kepikiran nggak untuk melanjutkan pendidikan lagi? Nah, kan lo pinter nih. Ya kan? Nah, sebelum nanti kita masuk soal hasil penelitian lo yang menghebohkan itu ya. Lo pernah kepikiran gak sih untuk melanjutkan pendidikan S1 gitu? Sebenarnya saya pengen banget S1, cuman bukan di jurusan komputer, Pak. Karena dari dulu kan saya suka seni. Seni. Saya tuh suka gambar, suka nyanyi, pokoknya main alat musik. Nah, kepenginnya itu kalau misalnya saya kuliah lagi itu antara jurusan filsafat atau jurusan seni. Kalau jurusan filsafat ketemu dong sama Rocky Gerung. Sama Rocky Gerung. Atau lo kuliah hukum aja, nanti belajar sama gua. Oke, boleh deh. Nanti gua ajarin. Siapa? Berbagi ilmu maksudnya gitu.
Nah di situ kenapa saya nggak kepengen lagi di IT? Karena sekarang itu udah ada AI, Pak. AI itu mengerikan banget. AI itu mengerikan ya. Ya, itu salah satu alasan saya nggak pengen di IT lagi sih. Karena Tapi fundamental. AI itu kan juga di create oleh orang ahli Ya, IT kan? Nah, bener Pak. Tapi yang jadi Bukan masalah, sesuatu yang tiba-tiba ada kan? ya benar. Termasuk lomba saya yang di Thailand itu membuat AI. Itu Oh, adalah oke. AI pendeteksian itu saya men-training ratusan puluhan ribu data dan itu dibuat sampai kayak datasetnya itu dibuat jadi bahan AI untuk mendeteksi gambar. Oke. Nah, zaman sekarang itu lebih brutal lagi, Pak. Oke. Di mana pekerjaan-pekerjaan IT yang harusnya itu dulu dikerjakan oleh manusia sekarang bisa oleh robot. Oke. Gitu. Termasuk programmingnya. Oke. Akhirnya saya pengen kalau misalnya S1 ya udah Oke, jadi di luar IT ya, karena kemampuan IT-nya cukup lah gitu. Jadi ingin merasakan suatu ilmu yang bisa memberikan perspektif lain ya. Oke ya. Oke, sahabat AGS, saya ingin masuk kepada inti dari pembahasan kita atau bincang-bincang kita. Kalau sahabat AGS sudah mengenal siapa topi merah, ya. Jadi topi merah itu hanyalah satu istilah nama ya. Kalau nama sesungguhnya kan nggak mau dibuka ya, nggak mau disampaikan. Besok saya buka kalau pas novel saya udah jadi, Pak. Oh, saya lagi membuat novel tentang hacking. wush. Ya. Nah itu Kita doakan. Ya. Nanti boleh topi merah bukunya kita bincang-bincang di channel Abdul Ghafur Sangaji Official, boleh ya? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke. Nanti kalau ada channel penerbit juga bisa, Pak. Boleh. Jadi kita bincang-bincang Iya. lebih dalam lagi. Oke. Topi merah itu kan mulai dikenal setelah ada hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi yang diteliti oleh Mas Roy, oleh Bang Rismon dan Bu Tifa. Disitulah topi merah mulai menyita perhatian publik. Bisa diceritakan nggak momentum pertama kali topi merah berurusan dengan ijazah itu kapan? Oke. Saya pertama kali nyinggung ijazah itu nggak sengaja, Pak. Oke, nggak sengaja ya. Ketika Pak Rismon mendemonstrasikan Yeah. program yang dulu itu program sering saya pakai. Oke. Ya, mendemonstrasikan computer vision namanya. Untuk pokoknya computer vision adalah bahasa awamnya penglihatan komputer. Oh. Bagaimana komputer melihat sebuah gambar. Oke. Itu kan cuman angka-angka. Iya. Nah, beliau mempresentasikan hal untuk mendeteksi dulu lintasan capnya. Oke. Lintasan capnya itu nggak ada warna. Itu kayaknya pakai ada rumus matematikanya ya? Kalau yang pakai coding itu pakai matematika ya? Kalau yang pendeteksi itu sangat minim. Nah, kalau yang pendeteksi RGB itu sangat minim dan itu RGB itu red, green, blue. Ya. Kenapa RGB itu penting dalam ilmu komputer? Jadi kalau di dunia computer vision atau dunia gambar ya, Pak. Oh, dunia gambar ya, dunia gambar. Dunia gambar digital. Oh, dunia gambar digital. Basis warna RGB dan CMYK. Oh, RGB dan CMYK. Itu tergantung range-nya. Jadi basisnya ada gambar yang pakai CMYK, ada gambar pakai RGB kayak gitu. Okay. Kalau saya terangin detailnya mungkin agak pusing. Iya. Gue denger gini aja gue agak puyeng juga karena bahasanya sangat teknis komputer gitu. Antara kan gue bukan orang komputer. Pokoknya di tapi nggak apa-apa lah, kita berbagi ilmu boleh dong. Iya dong. Iya. Di gambar itu campuran RGB sama black. Ada 4 berarti ya. Oke. Merah, biru, hijau, sama hitam. Nah itu dicampur menjadi seluruh warna yang ada di dunia ini kayak gitu. Itu bisa diolah dari. Nah dari hasil yang ditampilkan Bang Rismon, itu kemudian lo tertarik untuk? Ya karena dia mendeteksi channel red di dalam lintasan merah jasnya Pak Jokowi yang katanya punya ijazah itu. Nah kebetulan kan di situ saya lagi sepi penonton. Oh, lo punya channel namanya apa? Dulu Topi Merah sama. Oh, Topi Merah. Tapi masih eksis kan Topi Merah? Masih sampai sekarang. Oke. Kalau nggak salah Abdul Ghafur Sangaji Official subscribe deh. Jangan lupa ya sahabat AGS Abdul Ghafur Sangaji untuk
subscribe Terima juga kasih. Topi Merah. Kita berikan dukungan kepada Topi Merah biar lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak. Oke. Nah, di situ Halo lagi-lagi manggil Pak. Oh iya, Abang, kan? ini, Pak. Ini dari tadi Lupa, Pak. gua harus protes terus ini. Kemarin gua komunikasi sama dia, ya Pak. Loh, jangan manggil gua Pak. Lu sama gua bedanya cuma dikit gitu. Iya kan? oke. Ya, ini latah. Nah, iya nggak Nanti, apa-apa. Pak. Anak muda kan memang harus begitu. Ya, oke. Nah, RGB program itu kebetulan kan sangat simpel, Pak. Oke. Nah, saya praktekin langsung di channel saya. Oke. Ternyata tiba-tiba meledak view. Oh, Nah. dan berarti hasil penemuan lo bahwa tidak ada lintasan stempel di jasnya itu sama dengan hasil penelitiannya Bang Rismon. Iya, sama. Confirm sama ya? Confirm sama. Oke. Karena source-nya juga sama, programnya juga sama dan sangat simpel. Nah, itu bisa dicoba-coba juga sama orang-orang. Saya sudah nge-share program-program saya di GitHub. Iya. GitHub itu kayak semacam Apa lu nggak takut? Lu kan teliti juga. Ini ijazah presiden loh. awalnya itu Lu ngeri-ngeri sedap juga nggak? awalnya itu nggak tahu, Pak. Kalau itu bisa lu nggak meledak. lu nggak kenal Jokowi? Kenal, maksudnya saya nggak expect bisa meledak gitu. Oh, nggak punya bayangan Nggak kalau punya bayangan. itu viewersnya bakal tinggi. Iya, gitu. karena subscriber saya dulu baru 2000 atau 3000 kayak gitu. Nah, pas saya praktek itu tiba-tiba Subscriber untuk lo itu 2000 3000 itu berapa bulan lo dapat? 4 tahun, Pak. Hah? 4 tahun. 4 tahun? Sorry, 2 tahun sama 3 tahun. 2 tahun berarti masih luar biasa subscriber Abdul Ghafur Sangaji official. Dalam 2 minggu kita subscribernya sudah hampir 7.000. Mantap, Pak. Dalam 2 minggu. Ini bakal naik terus nih. Mantap. Mohon dukungannya para sahabat Abdul Ghafur Sangaji official. Kita mudah-mudahan subscribernya bisa meledak ke depan. Amin. Ya, dalam rangka kita memberikan berbagi perspektif kepada para pemirsa AGS yang setia. Oke, lanjut. Jadi lo nggak membayangkan bahwa ketika lo meneliti itu subscriber lo akan meledak dan viewers lo akan meledak. Iya. Nah, ketika itu meledak, wah, saya kan sebagai orang yang kepengen terkenal ya, Pak. Oh, ternyata kamu pengen terkenal Iya. juga ya. Itu manusiawi ya. Manusiawi, Apalagi anak sangat muda. manusiawi. Iya, benar. Apalagi anak muda yang punya kemampuan Iya, ya. bener, Pak. Dan di zaman sekarang kan, oh kayak YouTuber, oh keren banget gitu kan. Saya melihat itu juga sangat keren. Jadi, oh terkenal nih gue nih gitu. Pengen ngerasain juga bagaimana akhirnya- punya adrenalin sebagai orang Iya. dikenal gitu loh. Akhirnya star syndrome lah, Pak, di situ. Oh, oke. Oh, ini gue keren, gue dipandang. Statement gue udah gue nasional. Udah statementnya go nasional. Keren Akhirnya- juga anak muda ini. Oke. Akhirnya Lanjut. keberaniannya tiba-tiba muncul lewat adrenalin itu. Oke, sehingga lu tertarik untuk terus meneliti ijazah itu ya. Artinya untuk menjadi terkenal berarti lo harus menempel kepada orang yang sudah terkenal. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh gitu ya, strateginya kayak gitu ya. Bagus sih, baik. Tapi kan ada risiko. Nah, Ada itu risiko dia. hukum loh. Resikonya baru kepikiran, Pak. Di belakang. Ini yang lucu dari saya sebenarnya. Sebenarnya dari dulu Tapi sebentar, lo meneliti itu setelah Bang Rismon mulai dilaporkan atau sebelum dilaporkan? sebelum dilaporkan. Sebelum dilaporkan? Iya, pas di UGM. Hah? Itu Oh kan pas udah- mereka mendatangi UGM ya? Ya pas pendaftaran UGM kan udah Iya. ribut-ribut ya, Pak. Iya. Akhirnya Kalau nggak salah sekitar bulan April atau bulan Maret lah. 2025. 2025. Terus? Nah, di situ mulailah intens. Intens terus gimana ya ceritanya ya? Pokoknya kepengen terkenal aja gitu, Pak. Oke. Terus nempel sama statementnya Bang Rismon, terus nguji juga kodenya Bang Rismon sama Pak Roy. Oke. Kayak gitu. Ternyata match. Ternyata mungkin hooknya itu ada di kata-kata RRT itu. Oh. Hooknya ada di situ. Akhirnya naik lah gitu. Naik star syndrome, nggak mikir resiko. Nah akhirnya paling yang apa ya tersadar itu pas saya pernah salah kayak gitu, Pak. Saya pernah salah yang terkait tanda tangannya Pak Sofian Effendi. kayak gitu. Sofian Effendi. Nah, Itu gua pantau juga itu. ya, iya, nah dari Langkah Update, Langkah Update yang DM. Ini ternyata sih, terus pas saya ngecek, ternyata saya salah file. Oh iya, makanya Iya. kemudian kan dihapus kalau nggak salah Iya, ya. saya langsung klarifikasi lah. Iya, Itulah langsung kalau klarifikasi. misalkan, tapi saya berani ya, maksudnya kalau salah saya ngomong salah. Iya, itu namanya anak muda yang gentle. Iya. Ketimbang seorang tokoh besar yang tidak negarawan ketika dipertanyakan ijazahnya tidak berani untuk Iya. menunjukkan ijazahnya. Itu namanya tidak gentle. Iya. Anak muda aja bisa gentle, Nah. masa seorang
mantan penguasa nggak bisa gentle menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Bener. Nah, saya tersadar ternyata yang saya lawan itu ini paus biru nih, makhluk terbesar di dunia. Pada saat lu mulai sadar bahwa lu salah itu, apa perasaan lu? Karena kan ini lu berhadapan dengan persoalan hukum nih, delik nih. Kalau dilaporin kan bisa kena lu. Ya. Apa perasaan lu? Apakah Takut. lu mulai tidak tidur nyenyak, lu takut, lu kepikiran, gemetaran. Saat lu gemetaran itu lu kontak siapa? Tuhan. ini jawaban yang oke. Ini hasil. Ini namanya anak muda yang beriman. Ini oke nih, gue suka nih. Pertama kali yang dicari adalah Tuhan. Itu jawaban yang benar. Bukan pengacara ya. Bingung aja bayar pengacaranya gimana. Kalau waktu itu lu udah kenal gue. Iya, kalau lu udah kenal gue pasti gue kasih bantuan hukum cuma-cuma. Nah, di situ ya udah saya pasrah gitu. Pasrah sambil deg-degan. Oke. Tapi lo ini tidur nggak nyenyak? Nggak nyenyak, Pak. Apa yang lu bayangkan sampai tidur lo nggak nyenyak? Karena dulu ngebacain komen terus. Saya tuh ngebacain dulu suka ngebacain komen. Komen tiba-tiba masuk di TikTok, di YouTube itu semuanya. Gila-gilaan. Artinya udah mulai menyerang ke lu? Udah mulai menyerang. Ya, lu takut jangan sampai tim yang punya ijazah nyerang lu? Atau melaporkan lo di termasuk polisi Nusantara itu nyerang saya, Pak. Tapi pernah diancam untuk dilaporkan nggak ke polisi? Iya, itu ancaman-ancaman itu paling di komentar doang sih. Wah, ketika lu baca ancaman-ancaman seperti itu apa perasaan? Deg-degan. Ngeri banget. Anak baik masa dengan hukum. Oke, sekarang gini, gua tanya sama lu, jujur. Sepanjang hidup lu, di momen mana lu mengalami satu ketakutan terbesar? Apakah di momen pada saat lu diancam untuk dilaporkan itu, ataukah di momen yang lain? Yang lu mengalami ketakutan yang luar biasa? Di momen yang lain sih. Di momen yang lain, bukan momen ini ya? Bukan momen ini. Bukan ya? Karena lu near death, Pak. Oke, near death ya. Oke. Jadi anak muda ini ternyata pernah menghadapi satu krisis, satu kondisi yang kritis juga ya. Sangat. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan kepolisian, dengan hukum kan? Ya, itu dengan malaikat. Itu dengan malaikat. Tapi tentu kan perasaannya juga akan berbeda. Beda, jelas beda. Beda ya. Kalau dengan hukum tuh ketakutan kita tapi berkepanjangan gitu. Kalau death itu ketika kita nggak death selesai ya, perasaan kita hilang. Bersyukur. Tapi gitu. Kalau persoalan hukum tuh kayak orang tuh psikologisnya kena. Psikologisnya terguncang, tapi bukan untuk 1-2 hari, tapi untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu kan? Ya kan? Bener, Pak. Bisa nggak stabil itu. Kayak seperti apa ya? Dihantui rasa ketakutan. Terus-terusan menghantui. Nah, akhirnya saya udah berani lagi itu di momen saya ngebalikin ketika Pak Joshua itu ngebilang ini scan asli. Nah, ternyata saya ngebuktiin ini tuh nggak asli dan pembuktian tapi saya. Tapi gini, sebentar. Sejak lu menyadari bahwa kesalahan lu dalam Pak Sofyan Effendi tadi tanda tangannya. Kemudian kan setelah itu lu masuk lagi dalam kasus ini kan, maksudnya memberikan kajian-kajian ilmu komputer gitu. Apakah pada saat itu lu nggak punya sikap untuk berhenti aja, tapi kenapa lu maju terus gitu? Kalau ajakan untuk berhenti banyak dalam diri saya juga pengen berhenti gitu, karena takut gitu. Takut. Tapi iya, enggak termasuk enggak ada. Tapi dalam diri saya sendiri kayak adrenalin yang udah terbentuk di awal itu kayak tiba-tiba muncul lagi. Masa kok dipermalukan kayak gini sih kayak gitu. Nggak terima dari sisi harga diri saya diinjak-injak nggak terima gitu. Oke, jadi bukan berarti ketika lo menyadari ada kesalahan dan lo diancam mau dilaporkan ke kepolisian, tapi itu tidak menyurutkan adrenalin lo untuk tetap memberikan edukasi ya, dengan edukasi. hasil apa namanya, penelitian, bukan penelitian tapi apa, hasil kajian komputer, kajian ilmu komputer lo. Oke. Nah, kan waktu itu di Rakyat Bersuara kan lo pernah tampil kan? Iya, pernah tampil. Nah, itu terus lu bantah Joshua Sinambela. Iya, di situ. Sebenarnya momen jauh sebelum itu saya udah ngebantah. Jauh sebelum Rakyat Bersuara ini. Nah, Pak Joshua Sinambela itu pernah nge-share scan-scanan itu di
namanya FGD, forum group apa ya, itu namanya forensik apa itulah pokoknya. Oke lah, asosiasi forensik yang, lah ya. Asosiasi forensik dia. Itu ada YouTube dan di situ lah. Forensik digital ya atau Ya, digital forensik ya. Oke. Saya nge-screenshot apanya namanya? Hasil itunya, scan-nya dia itu. Yang katanya itu asli scan, itu saya buktiin. Ini tuh enggak, ini bukan scan, ini tapi editing dari punyanya Dian Sandi. Gitu. Oke, bedanya gini. Bedanya kalau satu dokumen di scan dengan dipoto bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Itu kita ngecek namanya gelombang piksel dari gambar. Menghitung gelombangnya. Nah, gelombang itu bisa mendeteksi dari mana datangnya arah cahaya. Wush. Ini ya anak muda yang cerdas. Patut kita apresiasi. Terima kasih lah. Nah, di situ saya sadar ini kok mereka memainkan hal yang kotor kayak gini. Akhirnya saya ada keberanian lagi untuk nge-share ini ke publik. Gitu. Akhirnya, pada saat lo mulai lawan hasilnya Joshua, karena kan Joshua salah satu ahli yang dipakai di Polda kan, dan konon katanya beliau salah satu ahli yang cukup kredibel lah menurut para itu. Pada saat lo lawan dia itu lo pernah diteror nggak? Sebenarnya setelah lo mulai lawan hasilnya si Joshua itu lo pernah diteror nggak? Saya pernah diajak untuk ikut FGD-nya. Oh, FGD-nya si Joshua. Tapi itu dari komentar-komentar aja sih. Oh, gitu. Entah itu benar-benar dari dianya atau bukan kayak gitu kan. Akhirnya nggak saya gubris gitu. Terus ternyata di channel-channel itu memang ada kayak sindiran-sindiran ini apa ya, laporin aja kayak gitu di YouTube. Itu yang bikin lo agak takut juga ya? Ya agak takut, tapi karena saya udah nemu senjata. Artinya lo udah punya argumentasi yang ilmiah juga. Artinya bisa diuji gitu loh. Bisa diuji. Nah, ini anak muda yang bagus. Nah, ini kayak kesempatan saya gitu. Karena gini, kebenaran itu basisnya kan adalah argumentasi, fakta. Kalau fakta kita kuat, argumentasi kita kuat, ya ngapain kita takut? Iya, benar. Akhirnya itulah momen saya ketika keberanian saya itu muncul lagi dan kecemasan saya, anxiety yang tadi saya hilang. Oke. Babak itu kan udah lewat. Oke. Kemudian tiba-tiba Rismond mendapatkan restoratif justice, ya kan? Berarti hasil penelitian dia yang dulu pernah juga lo uji dengan program yang sama dan hasilnya sama, sekarang dia katakan itu salah. Iya kan, salah. Kemudian dia presentasikan kemarin di Rakyat Bersuara gitu ya. Kebetulan ya saya juga ada di situ, ya kan? Ada Mas Roy juga dan cukup panas lah gitu. Lu melihat bahwa apakah memang hasil penelitian Rismond yang dulu atau Bang Rismond yang dulu itu memang salah, ataukah memang sebenarnya benar tapi cuma dia ingkari? Oke, kita berbicara tentang scoop X-nya Dian Sandi ya Pak. Oke. Fotonya Iya. Karena kan basisnya dari fotonya X Dian Sandi ya. Karena yang asli ditunjukinnya cuman kayak gini doang, nggak boleh dipegang, nggak boleh. Ya, dan itu hanya ditunjukkan kepada kami loh. Iya. Ya. Oke. Nah, saya kan nggak tahu aslinya. Akhirnya kalau basis source. Kalau antara yang di-upload Dian Sandi dengan yang diperlihatkan di Polda Metro Jaya, saya nih begini nih di meja begini. Saya dibuka, saya lihat sama dengan yang ada di Dian Sandi. Fotonya, data ijazahnya, ya kan? Tapi apakah asli atau tidak tentu nggak boleh dipegang kan? Tentu itu kan masih butuh pembuktian kan? Masih abu-abu lah. Masih abu-abu. Tapi kita bicara soal source yang berdasarkan uploadan Dian Sandi. Ya. Dan harus saya akui, yang Pak Rismond dulu itu benar. Oke, jadi Rismond yang dulu meneliti itu Rismond yang benar. Iya, karena memang ya terlepas dari memang adanya fakta-fakta baru ya Pak, yang ada yang tiba-tiba ada embosnya itu kawan-kawannya itu benar, kecuali yang watermark ini. Jadi dulu Pak Rismond pernah ngomong watermarknya nggak ada kayak gitu, nggak kelihatan. Berarti hasil penelitiannya Bang Rismond yang dulu itu yang benar. Ada yang benar, ada yang salah. Nanti saya jelasin juga yang salah juga. Nah, dari dulu saya itu sebenarnya nggak ngomong watermarknya nggak kelihatan, karena pas saya teliti pakai wavelet itu yang pakai gelombang itu ada kayak artefak Pak.
artefak-artefak kecil. Artefak itu apa? Artefak Kalau dalam bahasa itu, komputer. Di dalam komputer namanya artefak juga. Artefak. Nah, artefak itu kayak sisa-sisaan yang nggak jelas ini apa kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya saya agak meragukan sih dari sisi dari segi Pak Rismon itu cara ngomongnya kayak dilebih-lebihkan. 11.000 triliun persen Nah, palsu. iya. Itu agak bombastis agak, ya. agak bombastis gitu. Nah, momennya adalah ketika Pak Rismon itu, ini sebenarnya saya baru ngeh ya Pak. Pak Rismon itu mendemonstrasikan yang channel merah itu dulu pas di channelnya Pak Refli Harun itu ada merah-merahnya 5, value-nya itu 5 sampai 10 dan itu sangat kecil. Tapi pas di Madilog itu 0. Itu benar-benar black, pure black. Kalau yang dengan dia bilang hasil penelitian dia dulu yang terdahulu salah, kemudian di momen rakyat bersuara minggu kemarin, dia katakan bahwa saya sudah melakukan penelitian yang terbaru lagi, sudah ada lintasan stempelnya di jasnya, kemudian sudah ada emboss dan watermarknya. Bagaimana menurut Topi Merah melihat? Karena kan kemarin menggemparkan itu ketika Topi Merah menganalisis bahwa data yang ditampilkan Bang Rismon di rakyat bersuara itu data yang diragukan gitu loh. Ya. Berarti balik lagi ke yang watermark tadi. Harusnya kan ada artefak-artefak itu ya Pak, yang kita nggak tahu huruf-huruf itu apa. Nah tiba-tiba punya Pak Rismon itu yang terbaru muncul semua. Dan itu di dunia komputer sangat-sangat hampir mustahil ketika kita hanya memproses coding yang ada di tabelnya Pak Rismon. Itu harus di enhance pixelnya, harus di kalau mungkin di masking atau di predict gitu ya Pak, predict lokasi pixelnya, itu hal yang sangat rumit. Harusnya kalau Pak Rismon bisa, dia bisa masuk ke penghargaan internasional ya. Wosh. Kalau menurut lo Topi Merah, penemuan lo terhadap hasil penelitiannya terbaru dari Rismon yang kemarin dia sampaikan di RB, menurut lo ada sesuatu yang janggal di sana? Ya, ada sesuatu yang sangat janggal. Janggalnya apa? Tiba-tiba watermark itu muncul. Watermark itu kan katanya harus tulisan Universitas Gadjah Mada. Apakah ada tulisan lain di luar Universitas Gadjah Mada? Ada tulisan Gadex Adam. Oh, Gadex Adam. Ya. Berarti kalau muncul watermark Gadex Adam itu berarti itu intervensi. Nah, editing atau kalau saya pribadi itu nggak mau mengomentar itu, karena siapa tahu itu kan ada suatu keamanan atau apa yang hanya tidak lazim kalau Universitas Gadjah Mada diubah jadi Gadex Adam. Gadex Adam. Ya. Oh, berarti Universitas Gadjah Adam. Ya. Bukan Universitas Gadjah Mada lagi. Ya, bukan. Tapi itu balik lagi ya. Saya nggak mau mengomentari. Bukan. Artinya ada hasil penemuan dari Topi Merah bahwa watermark yang ditampilkan Rismon itu tidak terlihat Universitas Gadjah Madanya ya, tapi Gadjah Adam. Berarti Universitas Gadjah Adam. Nah, itu kejanggalannya ya. Itu kejanggalan untuk satu sampel. Ketika ada sampel lain yang ada Gadjah Adam, berarti kan udah hilang kejanggalan itu Pak. Membuktikannya itu sangat gampang kalau yang itu. Berarti harus ada dokumen pembanding. Dokumen pembanding yang ataukah bisa juga diteliti oleh Topi Merah bahwa Gadjah Adam itu seharusnya adalah hasil intervensi, hasil editing misalnya. Balik lagi, saya tidak bisa memastikan itu. Oke, jadi guys, halo sahabat AGS, ini ada disclaimer ya dari Topi Merah bahwa ketika dia menemukan tulisan Universitas Gadjah Adam dalam watermark yang disampaikan oleh Rismon, dia hanya bisa mengungkap ada fakta itu, tetapi dia tidak bisa menjustifikasi apakah itu adalah hasil editan atau tidak gitu. Tetapi intinya ada fakta. Ada fakta itu ya. Oke, baik. Nah, yang paling telak adalah ketika tiba-tiba pixel yang rusak menjadi lebih bagus, sangat bagus dan sangat tertata rapi sehingga embossnya muncul. Padahal kan di dalam Exedian tadi itu sangat-sangat tidak kelihatan. Oke, berarti hasil dia yang dulu dengan yang terbaru ini udah agak beda ya? Sangat beda. Berarti yang terbaru ini filenya udah lebih rapi? Udah lebih rapi, udah lebih di enhance gitu. Nah, enhance-nya ini, enhance itu artinya diterangin?
Ditajamin atau artinya apa? Bahasa komputer artinya apa? Ditingkatkan. Oh, ditingkatkan. Iya. Ditingkatkan kualitasnya. Entah itu kualitasnya, entah itu pencahayaannya. Yang penting ini udah source yang berbeda kayak gitu. Bisa nggak dari filenya Dian Sandi dulu yang diteliti oleh Bang Rismon itu, yang dia bilang nggak ada watermark, nggak ada emboss, nggak ada lintasan stempel, source yang sama kemudian di enhance tadi kemudian mengalami perubahan, bisa nggak? Bisa, ketika sumbernya itu diubah, itu langsung berubah, Pak. Oh, berarti sumber awal ini harus diubah dulu ya? Harus diubah dulu, baru. Karena kalau menggunakan sumber lama yang tetap diunggah Dian Sandi itu nggak akan nemu ya? Iya, saya udah mereplikasi codingnya Pak Rismon. Apa itu arti bahasa mereplikasi? Mereplikasi itu kayak mengkopas lah, ya, memakai algoritmanya Pak Rismon dan sistem matematikanya, rumus matematikanya yang diimplementasikan ke dalam coding. Itu diuji dengan sampel dari Dian Sandi dan ternyata hasilnya sama aja, rusak. Oke, berarti file yang ditampilkan oleh Bang Rismon itu adalah file yang mengalami kerusakan juga ya? Benar. Oke. Bahwa artinya ada file yang berbeda gitu ya, ada source file yang berbeda. Tapi apakah itu mengalami proses manipulasi data atau tidak, itu tentu bukan kapasitasnya Topi Merah lah ya. Tapi Topi Merah hanya menampilkan fakta-fakta. Ya. Benar. Oke. Pertanyaan terakhir Topi Merah. Menurut kamu dari hasil penelitiannya Bang Rismon dari awal kemudian dia ubah yang tadinya dia bilang palsu 11.000 triliun %, sekarang dia bilang asli berdasarkan datanya dia, menurut Anda data itu konsisten nggak antara yang dulu dengan yang baru? Kalau dari uji saya, dari coding Pak Rismon itu sangat konsisten. Jadi masih sama hasilnya. Yang ditampilin di raket bersuara juga, yang katanya ada lintasan merah, terus ada yang watermark dan emboss, itu ya sama sebenarnya, cuman source-nya yang berbeda. Jadi outputnya berbeda. Gitu. Berarti ada file yang berbeda? Ada file yang berbeda. I see. Berarti file yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda. Nah, itu berarti belum tentu nih ya. Ini masih dugaan ya. Yang masih dugaan. Ini masih perkiraan. Berarti bisa saja yang ditampilkan di rakyat bersuara yang terbaru atau yang terakhir itu adalah bukan lagi source dari Dian Sandi. Iya. Source-nya dari mana ya? Ini yang perlu Nah, makanya saya kita kembalikan kepada masyarakat Indonesia, kepada para sahabat AGS untuk kemudian mengambil kesimpulan. Ya. Tapi disclaimer dari Topi Merah, dia tidak bisa menyimpulkan dan menjustifikasi itu ya. Ya. Oke. Apa harapanmu buat kasus ini? Apakah kasus ini perlu naik ke meja hijau ataukah cukup seperti apa yang harapanmu kepada kasus ini? Harapannya cepat selesai aja sih, Pak. Cepat selesai. Karena, ya. Balik lagi, Indonesia tuh negara yang terlalu banyak masalah. Iya. Masa selembar ijazah bikin gaduh republik bertahun-tahun gitu. Kayak gitu loh. Iya kan? Sampai ngebikin trending di mana-mana. Iya. Dan gini, sahabat AGS, satu-satunya ijazah di dunia, ini berulang kali saya sampaikan, satu-satunya ijazah di dunia yang dimiliki oleh seorang mantan presiden, yang dipilih rakyat secara demokratis, bikin gaduh satu negara, bertahun-tahun bikin gaduh satu negara. Padahal sebenarnya kan simple ya. Ijazah itu seperti yang diminta oleh publik, diminta oleh masyarakat, ya tunjukin aja. Apa susahnya sih menunjukkan ijazah? Kan itu kan bukan ada rasa malu kita di situ ya. Itu kan prestasi akademik loh. Iya. Malah itu salah satu bentuk respect orang. Betul. Apalagi universitas sekelas Gajah Mada ya. Itu the center of excellence, salah satu the center of excellence. Oke. Mungkin itu saja sahabat AGS. Kita terima kasih nih untuk bincang santai dengan sahabat kita Topi Merah. Anak muda yang cerdas. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Abdul Ghafur Sengaja Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.